Baik, sebelumnya Tabe selamat Linguna Latai, salam sahujud Karende Melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Silasi, NIM 1911018, Prodi Pramuwisata Budaya dan Keagamaan, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS saya, yaitu terkait dengan mata kuliah Manajemen Pariwisata. Soal yang pertama yaitu, jelaskan mengapa pentingnya mempelajari manajemen pariwisata. Ketika kita memilih jurusan pariwisata, maka isinya sudah pasti tidak hanya tentang liburan dan bepergian. Terlebih lagi, dalam manajemen pariwisata ini, kita akan belajar beberapa ilmu di manajemen pariwisata. Yang akan kita pelajari ialah seperti hukum bisnis, manajemen, marketing, perhotelan, event, ekonomi pariwisata, pelayanan, dan kode etik. Kita juga akan belajar tentang kebijakan dan perencanaan wisata, marketing tujuan, manajemen operasional, penjualan, dan distribusi pariwisata. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari manajemen pariwisata ini karena merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, organisasi, dan penggerakan serta pengendalian yang dilakukan. Melalui mata kuliah ini, kita akan mendapatkan pemahaman dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan ilmu di dalam bidang pariwisata. Soal yang nomor 2 yaitu, jelaskan contoh mengenai manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen terlebih dahulu. Manajemen pariwisata tidak terlepas dari dua konsep, yaitu konsep manajemen dan konsep pariwisata. Kedua konsep tersebut sangat berhubungan karena dalam manajemen pariwisata, selain memerlukan sarana dan prinsip-prinsip manajemen, pada manajemen pariwisata memerlukan aspek potensi yang dimiliki oleh objek wisata sebagai input awal penawaran wisata agar dapat dilakukan proses manajemen. Di sini saya mengambil contoh yaitu manajemen pariwisata dalam penawaran pariwisata di kawasan wisata Dermaga Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya. Yang pertama yaitu daya tarik, di mana daerah tujuan wisata Dermaga Kereng Bangkirai dalam menarik wisatawan telah memiliki daya tarik tersendiri, yaitu air hitam maupun masyarakat dan budaya Dayak itu sendiri. Yang kedua yaitu akses, di mana pada kemudahan yang dilaksanakan yaitu kemudahan transportasi darat, sungai, dan udara yang tujuannya adalah agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata di kawasan wisata Dermaga Kereng Bangkirai. Yang ketiga yaitu fasilitas. Syarat yang ketiga ini sudah dilaksanakan dan disediakan dengan baik, sehingga kawasan wisata Dermaga Kereng Bangkirai menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata di Kota Palangkaraya. Yang keempat yaitu telah dibentuknya HPI, yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan Pokdarwis, kelompok sadar wisata, sebagai lembaga pariwisata. Wisatawan menjadi daya tarik tersendiri, sehingga wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari daerah tujuan wisata di kawasan wisata Dermaga Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya. Soal yang nomor 3 yaitu, jelaskan contoh kasus dan penyelesaian mengenai manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah. Di sini saya mengambil contoh kasus yang ada di Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya. Saat ini jumlah pengunjung yang menyusuri Sungai Kahayan menurun. Hal tersebut dipengaruhi beberapa hal seperti banyaknya objek wisata baru di Kota Palangkaraya, berita kemunculan buaya di Sungai Kahayan, tutupnya kafe terapung, tidak adanya konsumsi bagi pengunjung yang mengikuti susur sungai, infrastruktur dan fasilitas yang seadanya, harga yang dianggap mahal dan kurangnya promosi. Dalam wisata susur Sungai Kahayan masih terdapat banyak kekurangan, sehingga perlu adanya
sentuhan dari pemerintah kota sebagai fasilitator terkait pengadaan daya tarik wisata hingga penyediaan dan perbaikan akomodasi untuk penunjang perkembangan wisata susur Sungai Kahayan. Di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu dengan melalui strategi marketing atau strategi pemasaran. Yang diterapkan pada wisata susur Sungai Kahayan adalah dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4 variabel yang disebut 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat dan mengingat tingkat persaingan bisnis yang semakin besar, maka para pakar pemasaran menambahkan 3 variabel lain untuk menyempurnakan ramuan marketing mix, yaitu sumber daya manusia, proses produksi, dan penampilan fisik yang disebut dengan 7P. Dalam prakteknya, wisata susur Sungai Kahayan sudah menerapkan konsep 7P. Dalam strategi pemasarannya, hanya saja pelaksananya masih belum optimal, masih perlu adanya peninjauan ulang terkait penentuan produk dan harga yang ditawarkan, cara pemesanan perahu, dan promosi yang dilakukan. Selanjutnya, soal yang nomor 4, yaitu jika Anda seolah sebagai pemangku kepentingan, bagaimana Anda menanggapi manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah? Menurut saya, manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah memang sudah dilaksanakan dan diterapkan. Hanya saja perlu upaya lagi untuk meningkatkan manajemen pariwisata tersebut. Karena kebanyakan wisata di daerah Kalimantan Tengah ini perlu pelaksanaan manajemen yang optimal, seperti dalam penawaran produk, promosi, dan lain sebagainya. Soal yang nomor 5, yaitu jelaskan mengenai analisis manajemen pariwisata pada jurnal yang telah kalian dapatkan. Di sini kemarin kami mengambil judul jurnal, yaitu Sistem Manajemen Pariwisata di Kabupaten Bangka menggunakan Teknologi Informasi. Penulis yaitu Doni Yanuar dan Giri Basuki Putra. Di sini hasil analisis yang saya buat yaitu manajemen pariwisata menggunakan teknologi informasi dengan membangun website untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Bangka dapat memberikan informasi yang detail, jelas, dan menarik tentang destinasi wisata. Website dapat diakses melalui www.kelilingbangka.com untuk mendapatkan informasi tentang tujuan dan objek wisata di Bangka dengan data dan panduan yang baik sehingga memudahkan wisatawan ketika berkunjung. Website ini perlu pengembangan agar dapat terintegrasi dengan data hotel dan transportasi, bahkan sampai ke destinasi wisata, agar memudahkan dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Bangka, dapat memberikan informasi lengkap dalam berwisata dan memudahkan wisatawan ketika berkunjung di Kabupaten Bangka. Sekian penjelasan jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahih.